ya nak, jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung jam Kesmas, Bu. Harus datang sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Rahiba. Utang kita yang 500 ribu udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Rahiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Rahiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Lili, mana uangnya? 40 ribu. Nah, sudah jelas Bu tentang filmnya, tentang apa tadi? Utang, Utang. betul sakit bayar. Apakah ada masalah keuangan? Masalah keuangan seperti apa yang dihadapi Ibu Lili tadi? Ibu Lili mboten nabung. Terus? Pas enten kebutuhan mendadak duit utang, Bu. Oh, ya. Terima kasih Bu Arfi jawabannya. Ada yang lain? Biar mana angsale utang ternyata-ternyata Ibu niku nggih. Nah, ya. Nah, jawaban ibu-ibu ini sudah mewakili semuanya. Berarti cerita Ibu Lili tadi, Ibu Lili mengalami kesulitan keuangan. Karena apa, Bu? Karena tidak punya tabungan, kan? Nah, itulah jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan sering berhutang. Hutang yang tidak dikelola dengan cermat, yang tidak dikelola dengan baik, bisa membawa masalah yang besar. Seperti tadi Ibu Lili, nggih, hutangnya bertumpuk-tumpuk, dari hutang ke rentenir, terus belum dilunasi, kena musibah, anaknya di rumah sakit, nggih, tidak punya cadangan tabungan. Jadi Bu Lili terpaksa berhutang lagi. Ini artinya Bu Lili tadi hutangnya tidak dikelola dengan baik, nggih? Nah, maka dari itu ini kan karena anaknya sakit berarti merupakan kebutuhan, nggih? Nah, jadi hutang harus dikelola dengan baik. Sebelum meminjam, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita memutuskan berhutang. Nah, itulah kenapa saya pasang lembaran di depan jenengan semua ini. Ini namanya flip chart, ya Bu. Nah, di depan sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum berhutang. Ada berapa ini, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang harus diperhatikan sebelum memutuskan berhutang. Nah, karena hutang yang tidak dikelola akan menimbulkan masalah yang besar. Jadi, sebelum minjam, pertama yang harus diperhatikan Ibu, untuk apakah kita meminjam? Untuk apa kita berhutang? Sebaiknya kita berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan, nggih? Bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Hutang yang diperbolehkan hutang untuk apa, Bu? Memenuhi Kebutuhan. atau untuk kegiatan Produktif. Modal. Nah, betul Pak Destu. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, sebelum memutuskan berhutang nih Bu, dipikir-pikir dulu nih, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum kita memutuskan berhutang? Jika ada,
gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Misalnya punya aset yang bisa digunakan, misalnya sepeda motor. Itu aset nggih, sepeda motor. Tanah jika kebutuhan besar nggih. Saged Bu, misalnya kecil. TV ada yang tempat pegadaian TV mboten? Oh, nggih. Mboten nggih. Atau dijual. Atau dijual nggih boleh. Dijual asetnya. Nah, jika ada aset, gunakan aset terlebih dahulu. Nah, ini yang ketiga. Berapa besar kita perlu meminjam? Nah, tentukan berapa besarnya. Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitung berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi, kita ketika mau meminjam, mengira-ira dulu nih. Sepertinya pendapatan saya sekian. Jadi, kalau bisa kita tidak meminjam di atas pendapatan kita, biar sesuai dengan kemampuan Bu untuk membayarnya. Yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nih, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Pendapatan tetap atau tidak, musiman atau tidak. Nah, nih, sesuaikan waktu pengembalian artinya apa Bu? Ada yang bisa menjelaskan mboten? Nah, artinya sesuaikan waktu pengembaliannya kan di antara ibu-ibu ini kan ada yang pendapat upahnya, pendapatannya Bu Aruni bulanan apa harian? Mesti Bu. Nggih, mboten mesti kan? Bu Suci. Nek kula nganu Bu, mingguan wong gosoki tenggen nika tanggane. Nah, nanti kita sesuaikan waktu pengembalian pinjamannya. Kalau kita pendapatannya mingguan, disesuaikan mau mingguan atau harian. Pokoknya disesuaikan dengan pendapatan kita, cara pengembaliannya. Kemanakah kita dapat meminjam? Nah, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Apa maksudnya? Kan ada nih Bu tempat meminjam di sekitar kita, misalnya di mana Bu tempat meminjam? Penyetanggone kula Bu. Tetangga. Ada lagi? Koperasi. Ada lagi? PKK. Di PKK. Nah, kan ada beberapa tempat meminjam ya Bu. Kita pilih nih tempat mana yang pengembaliannya paling kecil. Kalau tadi Bu Lili di rentenir kan bunganya besar, belum sampai mengembalikan, pokoknya hanya bunga-bunganya saja yang terbayarkan. Itulah kenapa kita sebelum meminjam mempertimbangkan dulu hal-hal kelima hal ini Bu harus diingat-ingat sebelum memutuskan meminjam. Diingat-ingat dulu agar kita tidak mendapatkan masalah dengan berhutang, nggih? Nah, ini ada satu cerita Bu di buku pintarnya ibu-ibu. Coba dibuka nggih? Nah, coba dibuka buku pintarnya halaman 85. Nah, saya bacakan saja nggih? Bacakan. Menghitung mahal murahnya hutang. Suatu hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang Rp500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara itu, Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Nah, apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Ansal mboten Bu, Pak? Ansal. Dengan keadaan Ibu Lili tadi, apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Boleh. Nah, jadi tadi Ibu Lili dan Pak Rusli kan uangnya masih ada di tempat lain gitu lah, nggih. Nah, sebenarnya Pak Rusli dan Bu Lili itu punya gambaran dia akan mendapatkan upah, tapi kan belum ada di tangan gitu loh. Sedangkan Ibu Lili butuh segera uang sebesar Rp500.000 untuk memeriksakan anaknya.
Dengan kondisi Ibu Lili tadi, apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Boleh. Mboten. Angsal Boleh. mboten. Misal. Angsal nggih? Nggih. Ya boleh, karena akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan Ibu Lili napa Bu wau? Bayar rumah sakit. Agus. Kagem membayar rumah sakit Biaya rumah sakit Agus. Nah, ngoten. Boleh nggih Bu berarti nggih? Boleh.